Masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Menyikapi kondisi saat ini, disertai kerinduan dan tekad untuk berperan serta merawat kehidupan, maka Majelis Jemaat bersama tim gugus tugas dan tim ibadah onsite sepakat bahwa selama bulan Agustus 2021, kita semua tetap beribadah secara online.
Salam peka dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, GKI Emmaus mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. Lomba menyanyi lagu kemerdekaan khusus anak. Periode pengumpulan mulai tanggal 15 hingga 25 Agustus 2021. Lomba gerak TikTok Challenge untuk umum. Periode pengumpulan tanggal 15 hingga 25 Agustus 2021. Konser kemerdekaan live YouTube GKI Emmaus pada Minggu tanggal 22 dan 29 Agustus 2021 setelah ibadah umum online pukul 9 pagi. Pojok Kangen Emmaus pada Minggu 29 Agustus 2021 pukul setengah 11 melalui Zoom Meeting. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat. Komisi Pemuda Remaja mengadakan Wakul Pemuda Remaja pada Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 5 sore melalui Zoom Meeting. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, Komisi Pembinaan dan Pengajaran GKI Emmaus mengadakan talkshow kebangsaan berseri dengan tema Berbangsa, Bernegara, dan Berkemanusiaan. Seri pertama akan dilaksanakan pada Senin 23 Agustus 2021 pukul 7 malam dengan narasumber Pendeta Simon Filantropa dan Bapak Wayan Suraba. Seri kedua akan dilaksanakan pada Senin 30 Agustus 2021 pukul 7 malam dengan narasumber Pendeta Andri Purnawan dan Gus Aan Ansori. Mari bergabung untuk mengikuti acara ini. Komisi Senior GKI Emmaus mengadakan persekutuan doa online dengan tema Senior Tangguh, Senior Tumbuh pada Selasa 24 Agustus 2021 pukul 5 sore. Dipimpin oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat. Komisi Kesaksian dan Pelayanan akan mengadakan persekutuan doa sektor khusus sektor Argopuro, Petemon, dan Kampung Malang dengan tema Kasih dan Keadilan Tuhan pada Kamis 26 Agustus 2021 pukul 7 malam. Dipimpin oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama melalui Zoom Meeting. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Lim Bambang Supriyanto di usianya yang ke-70 tahun, sektor Duku Kupang. Meninggal pada Selasa 17 Agustus 2021. Dikremasikan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Krematorium Jala Pralaya. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Emmaus menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60, 70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara,
gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri, dia melibatkan manusia bahkan alam semesta, dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Ya, seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini tidak
ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam. Mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Sekian Warta Lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berhimpun. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya diam di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu prosesi PKJ 221 bait pertama dan kedua, Kasih Allah Pengingkatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar duniakan kita satu di dalamnya. Kebaktian syukur hari ulang tahun ke-33 Sinode Gereja Kristen Indonesia berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, tanggal 26 Agustus 1988 adalah momen penyatuan GKI. GKI Jawa Timur, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Barat. Momen penyatuan GKI inilah yang saat ini kita rayakan bersama-sama memasuki usia yang ke-33. Sebagai GKI, hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan masih secara terbatas. Di satu sisi, saudara-saudara, keterbatasan dapat menantang kita untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Tetapi di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Apakah kita didapati Tuhan sebagai
persekutuan yang mesra dan kudus? Ataukah kehidupan gereja menjadi redup dan dingin? Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah penat. Ya Yesus, aku korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saudara-saudara, sekarang marilah bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika pandemi datang kami hidup dalam keterbatasan. Namun sesungguhnya kami menyadari tiada yang terbatas dan dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap dapat berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, di tengah ibadah ini kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami kehilangan kerinduan, antusiasme, dan kesungguhan untuk bersekutu. Keterbatasan membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami, ya Kristus, jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi, serta mempersaksikan-Mu. Inilah, ya Tuhan kami, pengakuan dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah bersama-sama kita berdiri,
Kita akan menerima berita anugerah sebagaimana yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, 19, dan 21. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus besertamu juga. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Saudara-saudara, disilahkan duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu, merawat kehidupan kami selaku gereja-Mu di dalam terang kuasa firman-Mu yang kudus. Terima kasih Engkau telah menyediakan kepada kami pewartaan firman. Roh Kudus bertahtalah supaya kami semua mendapati berkat melalui firman-Mu yang kudus, dan ini menolong kami untuk hidup yang semakin bermakna, bermanfaat, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini di momen ibadah syukur hari ulang tahun ke-33 Penyatuan GKI, Sinode GKI, kita akan membaca firman Tuhan menurut kesaksian Injil Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-6, ayat 56 sampai dengan ayat yang ke-59. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, pertama mau saya sampaikan selamat ulang tahun untuk kita semua. Sebab hari ini kitalah yang berulang tahun, Gereja Kristen Indonesia. Ada 230 jemaat GKI saat ini, tersebar dari Batam sampai dengan Denpasar. GKI Emmaus, kita satu di antaranya. Saudara-saudara, di dalam rangka momen ulang tahun kebersamaan GKI inilah kita merenungkan sabda Tuhan masih dalam sebuah bacaan yang berkesinambungan dalam kitab Yohanes. Saudara-saudara masih mengingat bahwa kita sedang merenungkan firman Tuhan dan diajar untuk menjalani hidup yang terarah kepada Sang Roti Kehidupan, yakni Kristus. Nah, di dalam bacaan kita, saudara-saudara, hidup yang terarah kepada Kristus itu dikatakan oleh Yesus, itu adalah hidup yang berbicara tentang kekekalan, hidup kekal. Jadi hidup yang terarah kepada Kristus itu sama dengan hidup kekal. Nah, apa ciri-ciri utamanya berdasarkan bacaan firman Tuhan ini? 2 ciri utamanya. Persekutuan kasih dan persekutuan karya. Saudara, itu yang dikatakan oleh Yesus. Hidup kekal itu berisi tentang persekutuan kasih dan persekutuan karya di dalam kesederapan, atau dalam konteks kita selaku jemaat GKI dalam rangka bersinode. Sinode itu berasal dari kata Yunani sunhodos, berjalan bersama. Di dalam rangka berjalan bersama, kita dipanggil untuk menyatakan persekutuan kasih dan persekutuan karya. Saya pikir ini sesuatu yang sangat relevan, sangat aktual, sangat menarik untuk kita renungkan di situasi pandemi. Ketika kita berulang tahun sebagai GKI, keseluruhan GKI. Saudara-saudara, apakah kita masih dapat berkata, atau apakah Tuhan Sang Kepala Gereja itu masih mendapati, kita ini didapati sebagai GKI yang menjalani hidup dan menyatakan persekutuan kasih dan persekutuan karya? Tak dipungkiri bahwa situasi pandemi di mana keterbatasan, berbagai macam kesulitan itu hadir dalam kehidupan siapa saja, dalam kehidupan kita. Terkadang, saudara-saudara, dalam kesulitan ada orang-orang yang lalu mengambil jalan untuk hidup sendiri. Bagaimana tidak? Mengurus, mengelola, merawat kehidupan sendiri saja itu sudah sulit. Bagaimana mau membagikan hidup untuk juga mengurus orang-orang lain, saudara-saudara, yang mengalami kesulitan. Nah, kadang situasi sulit di tengah pandemi ini bisa membuat orang lalu hidup dalam persekutuan dengan dirinya saja, tapi tidak berada di dalam persekutuan kasih, artinya persekutuan yang terbuka, persekutuan dengan saudara-saudara yang lain. Apalagi di dalam persekutuan karya, kerja sendiri, tidak bersama dengan yang lain dan tidak melihat abai dengan yang lainnya. Saudara-saudara, karena itulah saya merasa dan saya mau mengajak kita bersama-sama ini sebagai GKI kita merenungkan ulang ini panggilan Yesus. Bukankah hidup kita ini adalah hidup yang kita pahami intisari hidup kita ini adalah hidup kekal. Bukan hanya hidup dalam kekinian kita di dunia yang fana dan terbatas ini. Nah, kalau demikian, maka apa yang dikatakan Yesus, yang diajarkan Yesus, yang dikhotbahkan Yesus waktu itu di rumah ibadat di Kapernaum, itu menjadi sangat-sangat penting untuk kita lihat kembali dan kita hadirkan di tengah
keseharian kita ini. Apa itu? Sekali lagi, ini Yesus sedang berkhotbah dan intinya adalah Yesus berbicara tentang hidup kekal. Temanya itu hidup kekal. Terarah kepada roti kehidupan adalah hidup kekal. Dan hidup yang seperti itu adalah hidup yang diwarnai atau hidup yang ditandai, hidup yang dicirikan, hidup yang diwujudkan dengan persekutuan kasih dan persekutuan karya. Apakah persekutuan kasih itu sesuatu yang dimungkinkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini? Oh, kalau kehidupan kita itu biasa-biasa saja, baik-baik saja, persekutuan kasih adalah keniscayaan yang dapat dengan mudah mungkin kita nyatakan. Tetapi bagaimana kalau kehidupan kita ini kehidupan yang tidak baik? Artinya, kalau melihat catatan hidup, kita tahu di tengah keluarga misalnya, ada nih anggota keluarga di masa-masa yang lalu yang melakukan ini dan itu adalah perbuatan yang menyakitkan. Itu adalah perbuatan yang pahit bagi hidupku. Atau dalam komunitas gereja, kita mungkin berkata, bagaimana saya bisa hidup di dalam persekutuan kasih? Lawang dengan kalau melihat yang lalu, ada orang-orang yang melakukan sesuatu dan itu membuat saya menjadi orang yang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Perbuatan yang tidak menyenangkan itu dilakukannya kepada saya. Bagaimana saya bisa hidup di dalam persekutuan kasih? Yang ada adalah saya marah, saya jengkel. Saudara-saudara, sekali lagi, Yesus mau mengajak, bila kita menjalani hidup yang terarah kepada roti kehidupan, bila kita menjalani hidup yang intisarinya adalah hidup yang kekal, Yesus berkata, persekutuan kasih itu tetap dimungkinkan walaupun situasinya sepertinya tidak memungkinkan kita untuk menyatakan persekutuan kasih itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya selama, kata Yesus, engkau menjalani hidup dan memandang kepadaku, kata Yesus. Nah, di dalam bacaan kita ayat 56, di sana dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Setelah minggu lalu, Pendeta Yohanes mengingatkan kepada kita, bagian ini tuh sungguh membuat kita bersama-sama berada dalam ingatan tetapi juga melekat pada sakramen perjamuan kudus. Makan dagingku, minum darahku. Roti yang dipecah-pecahkan dan darah yang dicurahkan. Barang siapa makan dagingku, barang siapa minum darahku, kata Yesus, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. GKI yang adalah saudara-saudara dan saya tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Oleh karena itu engkau hidup oleh aku, kata Yesus. Saudara-saudara, ini gampang sekali kalau kita mengingatnya atau melanjutkan bacaan-bacaan kita di kitab Yohanes ini. Sampai satu kali membaca Yohanes 15, kita tahu Yesus mengatakan di sana, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu tetap melekat pada pokok anggur, ia akan terus berbuah, kata Yesus. Saudara-saudara, di dalam bagian ini Yesus mau mengatakan begini, kalau engkau, apapun ini yang engkau jalani, engkau mengalami kepahitan, engkau mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, engkau akan tetap dapat hidup dalam persekutuan kasih. Kalau engkau hidup tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sumbernya apa? Karya pengampunan Yesus. Sumbernya, kekuatannya apa? Karya penebusan Kristus. Aliran kasih yang begitu luar biasa dan terus menerus. Itulah sumbernya. Dan kalau engkau memandang itu, engkau akan punya kekuatan untuk terus hidup dalam persekutuan kasih. Saudara, Yesus mau mengatakan begini, kalau engkau memandang aku, engkau tahu, kata Yesus, bagaimana aku hidup dan apa yang terjadi di tengah kehidupanku. Ya. Saudara-saudara ingat misalnya
Di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap, ya, ia ditangkap dengan cara-cara yang keji, cara-cara yang jahat. Sampai karena itu murid-muridnya tidak terima. Petrus lalu menghunus, mencabut pedangnya dan menyabetkan pedangnya. Salah satu orang yang mau menangkap Yesus saat itu putus telinganya, Malkus namanya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Ia mengambil kembali dan ia memasang telinga Malkus itu kembali. Sudah tahu, di situ Yesus mau mengatakan sebuah pesan yang sederhana. Ini loh yang aku alami. Ada perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan. Ada perbuatan-perbuatan tidak baik. Ya. Bahkan tanpa aku berbuat sesuatu kepada mereka, aku loh nggak berbuat apa-apa kepada mereka. Tetapi mereka berbuat seperti itu. Tapi Yesus mau memesankan dengan ia mengambil kembali telinga dan memasang kembali. Di situ Yesus mau mengatakan pesan. Tetap aku tidak pernah lepas dari persekutuan kasih. Karena itu kalau engkau memandang aku, kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Nah kalau begitu, kata Yesus, engkau akan tetap dapat menjalani hidup dalam persekutuan kasih tersebut. Atau dalam contoh yang lain, kita tahu ketika Yesus disalibkan, ya, cara menghukum Yesus yang begitu keji. Kita tahu. Tapi ketika Yesus disalibkan itu, Yesus menaikkan doa yang agung, kasih yang paling agung dinyatakan. Ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, setiap kali saya mengingat tentang doa Yesus itu, saya bergetar. Orang-orang yang di sana itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang begitu jahat. Bukan hanya secara kata-kata, tetapi juga secara perbuatan. Tapi Yesus tetap berada di dalam persekutuan kasih dengan semua orang. Termasuk yang berlaku begitu keji dan jahat, kejam kepadanya. Setelah itu yang mau Yesus katakan. Karena itu kalau engkau mau menyatakan hidup yang kekal, ciri utamanya adalah satu, persekutuan kasih. Dan persekutuan kasih itu hanya dimungkinkan kalau engkau bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus itu. Dan itu disampaikan Yesus sebagai sesuatu yang merujuk pada kehidupannya sendiri. Jadi Yesus tidak berbicara dalam tataran yang konseptual, tetapi ia berbicara tentang apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dialami, itulah yang diajarkannya. Ia mengajar dan pengajarannya itu berpijak pada semua yang dilakukan dan terjadi di tengah kehidupannya. Saudara-saudara, mungkin ada yang mengatakan, ya Pak Setiadi, Pak Pendeta, ya hamba Tuhan, ya bisa mengatakan seperti itu karena ya nggak mengalami, kan namanya pendeta hamba Tuhan pasti ya orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang baik, ya nggak adalah orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Siapa bilang seperti itu? Saudara, saya pun pernah mengalami ya, situasi-situasi yang ya tidak menyenangkan, ya perbuatan yang tidak menyenangkan. Walau dalam proses ada sesuatu yang indah yang Tuhan nyatakan untuk saya, tetapi juga untuk orang yang bersangkutan, untuk kami semua. Nah, ketika mengalami seperti itu, berat memang. Tapi satu hal yang saya belajar, kan tidak mungkin membawa itu terus di dalam kehidupan ini. Apa kekuatannya untuk tetap berada di dalam persekutuan kasih? Memandang kepada Yesus. Tubuhnya yang terpecah, darahnya yang tercurah. Hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam kamu, kata Yesus. Saudara, itu kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Yang kedua adalah persekutuan di dalam karya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Kira-kira kata Yesus di dalam bacaan kita tadi itu. Ya, persekutuan karya. Saudara-saudara, setiap kali kita mengingat Yesus, kita mengingat bahwa Yesus sangat merindukan semua orang yang bersama-sama di dalam konteks persekutuan itu, berkarya, bersinergi bersama-sama. Saudara ingat contohnya, ya, ketika ada ribuan orang bersama-sama dengan Yesus dan tiba waktunya makan. 5.000 orang, Alkitab mencatat, belum termasuk laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Apa yang terjadi di sana? Saudara, Yesus bukan tidak bisa membuat mujizat sendiri lalu memberi makan semua orang itu. Tapi lihatlah di sana,
ia mengundang murid-muridnya untuk terlibat. Ia melibatkan seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Apa yang mau dikatakan? Bersinergi, berkarya bersama-sama. Itu pesan yang Yesus mau katakan. Jadi hidup kekal, hidup yang memandang kepada Kristus itu memang bukan hidup yang dirancang untuk kita sendirian. Tapi kita mesti menempatkan diri bersama-sama dengan yang lain. Dan berkarya bersama karena sinergisitas, ya, karya bersama-sama itu akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berdampak untuk kebaikan kehidupan ini. Setelah itu yang Yesus mau katakan, ya, berkarya juga bersama-sama. Nah, bagaimana GKI? Bagaimana GKI? Sudah ada banyak contoh-contoh sebetulnya, dan sekali lagi contoh-contoh ini bukan mau mengatakan bahwa GKI sudah cukup atau sudah selesai dalam persekutuan kasih dan persekutuan karyanya. Contoh-contoh ini saya sampaikan untuk menolong kita terus makin giat dalam rangka berkarya bersama-sama di tengah persekutuan kasih kita. Kalau dalam ruang lingkup yang paling luas, gitu ya, bersinode, saudara-saudara pasti pernah mendengar atau pernah terlibat dalam apa yang kita kenal dengan tim GKI. Ya. Ini tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Tim yang akan memberikan respon-respon cepat kalau terjadi sesuatu. Bencana alam misalnya, ya, Palu, Donggala, dan lain sebagainya. Cepat sekali. Ya. Ada pendeta-pendeta, bahkan pendeta tugas khusus, ada relawan-relawan para dokter, psikolog, ya, tim konsumsi yang dengan segera akan melakukan karyanya bersama-sama dengan keseluruhan GKI. Kita sebagai jemaat di GKI Emmaus turut, ya, memberikan persembahan dan mengirimkannya untuk memberikan support pada karya tim GKI, tim Gerakan Kemanusiaan GKI. Atau yang sekarang ini, ya, di masa pandemi, ya, ketahanan pangan, ya. Saudara-saudara mengenal Ijol Market, ya. Saudara-saudara memberikan dukungan untuk Ijol Market. Itu adalah karya bersama yang dinyatakan di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Timur, ya. Jadi sinode dalam rangka bersunhodos tadi itu, ya, persekutuan kasih, kesederhanapan berkarya, membagi, ya, fokus pelayanan. Jawa Timur apa? Jawa Timur itu lingkungan, ya. Beberapa tahun silam, ya, ada sumber mata air, ya, di Das Berantas itu yang sangat berarti penting dan memberikan makna luas bagi kehidupan masyarakat, ya. Nah, kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan teman-teman lintas iman, ya. Lalu kita menanam pohon, ya, proyeknya menanam pohon dengan teman-teman GKI Bromo dan lain sebagainya, ya. Saya tahu waktu itu, ya, seingat saya ada juga pemuda-pemuda GKI Emmaus yang ikut beserta di sana. Ada banyak sekali pemuda-pemuda GKI yang bersama-sama datang ke sana dan menanam ribuan jutaan pohon bahkan di sana. Saudara, karya-karya itulah yang terus-menerus mesti kita lakukan bersama-sama. Demikian pula di situasi pandemi ini, nggak mungkin kita itu bisa melakukannya sendiri. Kita perlu bergandengan tangan, kita perlu terus merawat dan membangun, mewujudkan persekutuan kasih dan karya bersama kita. Itu yang terus-menerus perlu kita lakukan, ya. Di jemaat, ya, kita sendiri di GKI Emmaus, ya, ada tim gugus tugas, ya, bersama-sama teman-teman medis, ya, dan banyak teman, ya, tim konsumsi dan lain sebagainya. Kita bersinergi bersama-sama untuk dapat hadir berkarya, menolong jemaat. Nah, itu diperlukan, ya. Mungkin saudara-saudara ada yang bertanya, nah, saya apa yang bisa saya perbuat? Ya, saya kondisinya seperti ini. Sekali lagi saya mengatakan banyak, paling sedikit, ya. Kalau saya mengatakan paling sedikit bukan berarti ini yang paling kecil, ya. Ini justru menjadi kekuatan yang luar biasa. Misalnya, saudara berdoa, mendoakan semua yang sedang berkarya, melayani, supaya mereka terlindungi, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap bersuka cita dalam melakukan pelayanannya. Ada banyak saudara-saudara yang bisa kita lakukan. Memberikan informasi, menjadi mediator, ya, bagi apa-apa yang terjadi di tengah kehidupan ini dan menyampaikannya kepada semua saudara yang sedang berkarya layanan. Itu juga berarti. Artinya ada sangat banyak yang bisa kita kerjakan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang mau mengajak kita sekali lagi kalau kita berulang tahun sebagai GKI. Mari kita mengingat bahwa kita ini berulang tahun dan hidup kita itu sesungguhnya adalah hidup yang dirancang Tuhan untuk berada di dalam hakikat hidup yang kekal. Dan karena kekekalan itu, Tuhan memanggil kita untuk berderap
bersama di dalam persekutuan kasih dan persekutuan karya. Setiap saudara, saya, kita dinantikan Tuhan untuk berkarya bersama-sama, menyatakan persekutuan kasih. Tuhan dimuliakan, berkat dihadirkan, dan kehidupan ini terawat di dalam keselamatan Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang marilah bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, di momen hari ulang tahun Sinode GKI, sebagai jemaat-Mu, kami bersama-sama mengingat dan mau mendoakan saudara-saudara kami yang memberi diri melayani Tuhan di ruang lingkup yang lebih luas, baik di klasis, sinode wilayah, maupun sinode GKI. Kami bersama-sama mau menghantar saudara-saudara kami tersebut dan memohonkan hikmat, sukacita yang datang dari Tuhan untuk saudara-saudara kami dapat melayani, baik di PPMK, PPMSW maupun PPMS, beserta badan-badan pelayanannya. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin dan menolong, Engkau yang menaruh segala kuasa dan berkat, supaya melalui seluruh pelayanan di lingkup-lingkup yang lebih luas dari GKI, Tuhan dihadirkan dan memberkati kehidupan ini. Kami juga mau bersama berdoa bagi jemaat-jemaat GKI yang sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan, baik berkenaan dengan tempat ibadah maupun berkenaan dengan persekutuan kasih-Nya dan karya-karya layanan bersama. Tuhan menolong di tengah pergumulan-pergumulan yang terjadi. Untuk persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, kiranya setiap jemaat GKI terus merasakan, melihat Tuhan yang memberikan bimbingan dan pertolongan untuk datangnya apa yang baik dalam kehidupan setiap jemaat. Demikian juga kami Tuhan selaku jemaat-Mu GKI Emmaus. Tuhan juga terus menolong kami agar kami dapat merawat keterhubungan, merawat persekutuan kasih dan karya. Kami boleh tetap berderap bersama sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan berkat-berkat Tuhan dihadirkan di tengah-tengah kehidupan ini. Bila mana ada saudara-saudara yang sedang dalam keadaan sakit dan tengah berjuang untuk sembuh, mari Tuhan, Engkau melawat, Engkau mengulurkan tangan, Engkau menjamah dan menyatakan kasih karunia-Mu. Bila mana ada yang tengah berada di dalam kesulitan, kami yang tengah berada dan menghadapi masalah-masalah kehidupan, Engkau hadir menemani, Engkau hadir menuntun, memberikan hikmat dan bimbingan untuk kami bisa mengatasi dan keluar dari setiap pergumulan, kesulitan dan masalah yang kami hadapi. Tuhan menolong juga untuk semua saudara yang melayani, kiranya hikmat, penyertaan, pimpinan dan berkat juga menyertai. Terutama di tengah situasi pandemi ini, persekutuan kasih, karya-karya yang dilakukan untuk memberikan pendampingan, pertolongan, untuk menghadirkan Tuhan yang menaruh berkat, kiranya terus mendapatkan tempat dan ruang di hati Tuhan untuk terus dinyatakan dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa di surga, seluruh upaya dan perjuangan dalam rangka mengelola,
mengatasi situasi pandemi ini. Bersama dengan pemerintah kami semua, Tuhan terus menuntun untuk bersinergi dan melakukan karya-karya baik untuk kehidupan ini. Terima kasih untuk ulang tahun bangsa dan negara kami, untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah semua ini menolong kami untuk menjalani hidup yang lebih baik di dalam Tuhan. Demi Kristus, Sang Juru Syafaat yang mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR, kode yang ditayangkan atau ditulis pada warta gereja, atau transfer ke rekening GKI Emmaus BCA 4722000017. Bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita. Persembahan perpuluhan atau yang lainnya. Nats persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, wawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 216 bait pertama, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, Kau masih izinkan kami Tuhan untuk beribadah Tuhan, biarpun lewat Zoom ya Bapa, atau lewat online Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Bela persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan ya Bapa. Tuhan, bela persembahan ini boleh Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu lewat gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami sekarang dan selama-lamanya. Berjuangkan
Marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderaplah satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya penyertaan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah damai sejahtera memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan bukitku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, sebuah nama yang membuat para pendahulu kita menyatukan jiwa raga. Nama yang membuat para pahlawan rela berjuang dan ikhlas berkorban. Nama yang membuat mereka memberikan cinta dan cita-cita demi tercapainya satu deklarasi dan pengakuan kita adalah satu bangsa. Kita bangsa merdeka. Indonesia merdeka. Tujuh tahun
Bangsa Indonesia bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada kita mempertahankan Indonesia, Persatuan bangsa adalah kunci utama kemerdekaan. Tanpanya, kemerdekaan hanyalah satu kata tanpa arti, tanpa makna. Tanpanya, kemerdekaan hanyalah perayaan tanpa tujuan. Tetaplah berjuang, tetaplah bertahan, membela kesatuan Indonesia tercinta. Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada kita.